Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara Manchester United versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 0-1. Dengan hasil akhir ini berarti Arsenal kembali ke posisi puncak klasmen sementara English Premier League dengan selisih 1 poin dari Manchester City yang untuk sementara ini berada di peringkat nomor 2. Tapi bedanya Manchester City masih punya satu pertandingan di tangan nanti yang akan mereka mainkan lawan Tottenham Hotspur pada pertengahan pekan ini. Sedangkan Manchester United dengan kekalahan ini berarti dalam 8 pertandingan terakhir di English Premier League hanya berhasil menang 1 kali dan untuk sementara ini tertahan di zona papan tengah tepatnya di peringkat nomor 8. Saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman, dan saya jelaskan serta tegaskan di konten preview tersebut bahwa jika Arsenal ingin meraih kemenangan, maka mereka harus bisa mencetak gol lebih dulu, kemudian menekan para pemain MU agar mereka tidak bisa berkembang. Sedangkan bagi Manchester United, yang penting para pemain mereka tidak membuat satupun kesalahan yang akan bisa dimanfaatkan oleh para pemain Arsenal, dan para pemain MU harus bisa lebih cepat membangun serangan dengan mengandalkan direct passes atau long ball passing. Dan ternyata yang terjadi, ya betul Arsenal mencetak gol lebih dulu, tapi kemudian setelah itu mereka bermain ekstra hati-hati, tetapi Manchester United tampak jelas bermain menyerang dan mereka lebih sering mengandalkan direct passing. Kenapa? Karena lini tengah dari Arsenal jauh lebih baik daripada lini tengah Manchester United sepanjang musim ini. Jadi memang para pemain MU harus lebih cepat mengalirkan bola ke ruang pertahanan Arsenal dengan mengandalkan umpan-umpan long ball. Dan secara permainan sebetulnya MU kan tidak buruk juga ya teman-teman. Bahkan dari segi peluang MU bisa menciptakan banyak sekali peluang. Tapi kan peluang-peluang yang mereka ciptakan ini tidak semuanya adalah peluang yang berbahaya. Bahkan disia-siakan oleh para pemain mereka. Ya memang MU tidak full team. Tapi kan mereka bermain di kandang mereka sendiri, dan seharusnya pelatih mereka si paling keras atau si kepala batu Erik ten Hag yang sok keras kepada Cristiano Ronaldo dan juga kepada Jadon Sancho seharusnya sudah memahami bahwa Casemiro itu tidak fit atau tidak cocok dan merupakan titik lemah dari Manchester United jika kembali dimainkan sebagai center back. Karena kan di pertandingan lawan Palace, Casemiro dimainkan sebagai center back dan berkali-kali para pemain Palace bisa melewatinya. Saya jelaskan ini juga ketika saya siaran di SCTV pertandingan ini semalam kan. Kan semalam pertandingan ini disiarkan secara langsung oleh SCTV. Dan ternyata Erik ten Hag, ya memang ini sih pelatih yang keras kepala ya, dia tetap memainkan Casemiro sebagai center back. Oke, banyak yang menilai ten Hag tidak punya pilihan lain, tapi masih ada Kambuala di lini pertahanan. Ia kan pemain muda yang sebelumnya juga diberikan peluang oleh Erik ten Hag untuk bermain sebagai center back. Alangkah baiknya jika Erik ten Hag mengambil resiko memainkan Kambuala dari awal dan menaruh Casemiro kembali ke lini tengah agar bisa berduet dengan Scott McTominay atau Amrabat. Tapi karena dia memainkan Casemiro kembali di belakang, maka kita bisa melihat bahwa Casemiro tidak nyetel permainannya dengan rekan-rekan yang lain yang bermain di lini pertahanan. Dan memang MU bisa menyerang. Bahkan di menit-menit awal MU yang hampir saja mencetak gol ketika ada kesalahan dari Partey yang bola bisa direbut oleh McTominay kemudian bola kepada Højlund. Tapi sayangnya Højlund ini kan bukan Haaland. Dia malah nyelip ketika dia coba untuk syuting. Nah, saya nggak tahu ini sengaja atau memang secara kebetulan. Tapi jujur nih teman-teman, saya melihat para pemain MU males-malesan di atas lapangan. Oke lah mereka berlari, kiri, kanan, bergerak, ya kan? Tapi arahnya ini nggak jelas. Maka itu saya melihat para pemain MU lebih bermain sebagai individu daripada secara tim. Nah, ini beda dengan para pemain Arsenal yang teamworknya luar biasa. Dan setelah 7 atau 8 menit barulah kita melihat para pemain Arsenal mulai mendapatkan yang kita kenal istilahnya irama permainan. Saka mainnya mulai bagus, Trossard bagus, Kai Havertz bagus. Dan hebatnya kan Arsenal bisa mencetak banyak gol tanpa adanya striker murni ya. Jadi memang murni ini adalah taktik dari Arteta yang meminta para pemain itu semuanya harus bergerak aktif dan mencari ruang ketika mereka menyerang. Dan ketika bertahan harus cepat recover. Walaupun kelemahan Arsenal masih adalah ketika mereka melakukan transisi negatif. Mereka sering kena counter attack. Maka itu seperti yang tadi saya katakan, ketika Arsenal sudah unggul, mereka bermain hati-hati. Jangan sampai mereka kena counter attack. Jadi MU juga bisa bermain bagus, bisa menciptakan banyak peluang, karena faktanya Arsenal bermain konservatif setelah mereka unggul. Sebelum mereka unggul, mereka berani bermain menyerang. Saka yang menciptakan peluang lebih dulu kan bagi Arsenal, yang on target, yang bisa di-save oleh Onana. Dan Onana juga gak buruk sih, beberapa kali melakukan save juga. Tapi ya kita lihatlah kesalahan dari Casemiro yang tidak bergerak cepat
untuk sejajar dengan rekan-rekan yang sudah mendekati lini tengah agar ada perangkap offside yang bisa dimainkan. Karena Casemiro itu terlambat bergerak, ya karena ini juga bukan kebiasaan dia kan bermain sebagai center back, maka Kai Havertz berada dalam posisi onside. Dan Kai Havertz memang tidak terkawal karena pemain lain sudah maju untuk memasang perangkap offside. Ketika Havertz itu tidak offside, pintar sekali pemain ini. Yang di awal musim kan saya kritik pemain ini tidak fit atau tidak cocok bermain di tengah. Tapi Arteta kan nggak keras kepala seperti Erik ten Hag, dia akhirnya memajukan Havertz untuk bermain di depan, dan memang bermain di depan Havertz lebih efektif sebagai striker palsu walaupun dia juga banyak bergerak dari wing. Ketika dia free, pintar sekali pemain ini. Dia tidak egois, dia bisa memberikan operan yang manis atau yang biasa kita kenal dengan istilahnya umpan manja kepada Trossard yang tiba-tiba masuk. Nah, di sini lagi-lagi ada kesalahan dari Casemiro yang tidak bisa melakukan intercept atau haluan, dan juga Wan-Bissaka yang terlambat untuk mengcover pergerakan dari Trossard yang tiba-tiba masuk. 0-1 sudah terlihat para pemain Arsenal coba untuk menurunkan tempo. Bukan berarti tidak menyerang tapi sangat berhati-hati. Karena MU ya kelihatan lah ngotot lah di kandang mereka sendiri ya. Dan di babak kedua kita lihat ada beberapa pergantian pemain dilakukan oleh Erik ten Hag, tapi tidak banyak juga mengubah style of play dari MU, tetap permainan individu, apalagi ketika duta gocek Anthony itu masuk kan, walaupun dia berhasil menciptakan satu peluang ya. Tapi ya Arsenal tampak selalu berbahaya ketika mereka berani bermain terbuka. Karena memang faktanya di babak kedua Arsenal lebih banyak menciptakan peluang yang berbahaya yang memaksa Onana melakukan beberapa saves yang gemilang. Salah satunya dari Declan Rice yang saya kira itu sudah gol. Jadi ya MU walaupun mainnya bagus ya dan kalah karena memang Arsenalnya tidak mau keluar menyerang setelah mereka unggul. Jadi ini juga adalah taktik dari Arteta yang sudah belajar dari kesalahan musim lalu ketika timnya selalu menyerang padahal sudah dalam posisi unggul. Karena sekarang yang penting bagi Arsenal mendapatkan 3 poin, nggak perlu juga 3 gol. Menang 0-1 yang penting mendapatkan 3 poin. Dan saya melihat lini pertahanan dari Arsenal solid sekali. Mereka memilih bermain konservatif, tapi Saliba dan Gabriel begitu kompak di lini pertahanan. Dan memang MU kehilangan banyak pemain di lini pertahanan ya, tapi ya seharusnya para pemain di tengah itu bisa mengcover lini pertahanan. Dan Ten Hag memang mengatakan setelah pertandingan bahwa dia kehilangan begitu banyak pemain, terutama di lini pertahanan, bahkan sampai ada sekitar 13 duet center back yang berbeda. Jika saya tidak salah ya, musim ini bagi Manchester United, musim ini ya, bukan musim lalu, ada 13 duet center back yang dipasang oleh Erik ten Hag. Tapi seorang pelatih itu seharusnya tidak saja bergantung kepada para pemain, tapi juga harus punya konsep. Erik ten Hag tidak punya konsep sama sekali. Dan kalau feeling saya inilah karmanya bagi Erik ten Hag yang seperti yang tadi saya katakan, si paling keras atau sok keras. Dia datang dengan latar belakang sebagai pelatih yang sukses di Eredivisie, bukan di Liga Champions. Walaupun dia pernah membawa Ajax mengalahkan Real Madrid di Liga Champions, tapi kan mereka kemudian tidak lolos sampai ke final. Oke, dia punyalah track record yang bagus. Tapi ya pelatih ini berasal dari Eredivisie yang sebetulnya bukanlah salah satu liga yang ketat di Eropa ya. Jadi saya pikir gak perlu juga lah sok keras menunjukkan bahwa dia memang pelatih yang keras, gak perlu, apalagi itu kan awal musim. Jadi ini kayaknya Erik ten Hag sekarang mulai kehabisan akal untuk bisa mengubah strategi bagi timnya. Sehingga sekarang yang dia selalu katakan adalah karena begitu banyak pemain yang cedera. Ya memang Arsenal beruntung karena begitu banyak pemain mereka yang fit, ya kan? Tapi seandainya juga ada pemain yang cedera, Arteta beberapa kali juga memasang pemain lain. Contohnya seperti Jorginho di tengah yang statik permainannya tetap sama, tidak berubah, yakni passing and move, main dengan high tempo. Tapi Arsenal di pertandingan semalam tidak berani bermain dengan high tempo karena mereka membutuhkan 3 poin tersebut. Kalau bagi saya teman-teman, man of the match dari pertandingan semalam adalah Declan Rice. Luar biasa pemain ini bisa mengawal tempo permainan, bisa juga ikut membantu serangan, bisa juga ikut defend ke belakang. Jadi memang Arsenal sekarang tinggal berharap Tottenham Hotspur bisa mengalahkan City agar mereka bisa menjadi juara dari English Premier League musim ini. Karena nanti final match Arsenal walaupun belum pasti mereka menang adalah lawan Everton yang kita tahu adalah tim yang performanya tidak begitu baik ketika mereka bermain away. Jadi sambil kita menunggu nanti pertandingan Hotspur versus City, ya sementara ini kita bisa mencermati bahwa Liga Inggris memang persaingan di papan atas ini tidak begitu mudah ya. Bahkan Arsenal membutuhkan waktu sekitar 3 tahun bersama Arteta untuk bisa bersaing di papan atas. Tapi Arteta selalu mendapatkan backing dari pemilik klub. Nah, Ten Hag sejauh ini yang saya dapat informasinya masih mendapatkan support. Tapi jika nanti MU juga kalah dengan skor yang telak di Piala FA, kemudian MU sama sekali tidak bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan, karena sebetulnya secara matematis mereka masih bisa bermain di Conference League. Jika mereka sama sekali tidak bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan, dan kemudian
mereka juga gagal di Piala FA, saya tidak yakin Erik ten Hag akan bertahan. Karena juga tampaknya para pemain males-malesan di atas lapangan, mungkin juga tidak ingin mengikuti instruksinya. Karena bisa terlihat ketika ada break sementara itu ketika ada pemain yang cedera, para pemain Arsenal kompak mendengarkan Arteta. Tapi para pemain MU tidak semuanya mendengarkan Erik ten Hag. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.